adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi kakak. Selamat hari Minggu kakak Juli, adik-adik Selamat sekolah Minggu. Hari Minggu juga kakak Teti. Apa kabar kakak Teti? Luar biasa kak Juli. Tentunya juga luar biasa. Nih Sehat kayaknya ya, Kak? perdana nih kak. Kita dampingan ya. Kayaknya Oh, belum iya. pernah nih Sekian kakak lama ya? Teti. Iya sama kak Juli ini belum pernah. Oke. Kita mau bernyanyi dulu, tapi sebelum itu ketemu lagi dengan kakak Juli dan Kakak Teti. oke, kita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dengan semangat tentunya ya kakak Ice Teti. breaking ya kak? Iya betul, Sebelum ice mulai? breaking, belum Oke. ibadah ya. Kita mau gerak-gerak badan dulu supaya nggak ngantuk kak, karena masih pagi kan. Yang gerak-gerak apa ya kak Juli? Yang gerak-gerak itu ice breaking ini kita mau bangkit, nanti kita nyanyi supaya kita bisa nyanyi lagu yang pertama. Oke. Salam kamu Oh tuh. salam ya kak Juli ya. Iya salam, walaupun kita Jauh-jauhan. social distancing ya Iya. kakak. Oke. Semuanya bangkit berdiri ya kak Juli? Iya betul. Kita Tapi yel-yel dulu kak, Laskar Kristusnya panggil biar oh berdiri. iya benar. Oke kakak Teti kita panggil sama-sama yuk kak. Laskar Kristus. Siap. Oke. Yuk kak Juli, kita udah berdiri semua ya? Iya. Kita mulai. Kita Lagunya, nyanyi. Aku Salam Kamu. Aku salam kamu, kamu salam aku. Aku salam kamu, kamu salam aku. Aku kamu salam salaman. Aku senggol kamu, aku senggol kamu. Kamu senggol aku, aku senggol kamu. Kamu senggol aku, aku kamu senggol-senggolan. Udah belum kak Juli? Aduh kayaknya masih belum Kitanya semangat. juga masih kaku kak. Nanggung ya. Nanggung ya? Kita nyanyi. Sekali lagi? Sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke. Aku salam kamu ya kak. Aku salam kamu. Adik-adik, kamu, Salam. aku salam kamu. Kamu salam aku. Gitu. Oke, sekali lagi ya kak. Yuk, musik. Semangat ya adik-adik. Aku salam kamu, kamu salam aku. Aku salam kamu, kamu salam aku. Aku kamu salam-salaman. Senggol. Senggol. Aku senggol kamu, kamu senggol aku. Aku senggol kamu, kamu senggol aku. Aku kamu senggol-senggolan. Wah udah lumayan ya? nih. Udah lumayan ya. Iya udah lumayan. Tapi satu lagi dong kak, biar makin semangat. Satu Oke, lagu lagi. kita mau nyanyi lagu satu lagi ya kakak. Gimana kalau kita itu nyanyi lagu Love Love yang ada Love Love-nya. Love love berarti cinta ya kak. Iya cinta kita sama, Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, I love you Jesus ya. Oke siap. I love you Jesus. Oke kita nyanyikan. Masih berdiri ya. Betul masih Pakai berdiri gerakan adik-adik ya. belum duduk ya. Kita masih mau bernyanyi lagi. Adik-adik semangat ya. Nanti jangan lupa gerakannya ya kakak ya. Yuk. Oke musik. Yuk Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down. Sekali lagi kakak. I love you Jesus. Love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Udah ya kak Juli, Oke. udah cukup ya.
Kita mulai udah ibadah panas. Ya, kita mulai ibadah aja Kakak Teti. Kita akan mulai ibadah kita persiapkan diri kita adik-adik. Boleh sikap duduk ya Kak ya? Iya, boleh. Duduk yang manis. Lomba duduk manis. Yes, have. Oke, disiapin Alkitab sama uang persembahannya. Betul Kakak. Jangan lupa juga siapin hati dan pikirannya ya Kakak. Biar Betul. fokus nih ikut ibadah sekolah minggu. Yap, benar Kak Juli. Yuk kita mulai. Ya. Kita akan mulai tata ibadah sekolah minggu di minggu kedua Dung Trinitatis. Dari Efesus 2 ayat 21. Topiknya bermegah di dalam Tuhan. Huria Kristen Batak Protestan Celeduk Resort Serpong. Minggu 13 Juni 2021. Oke adik-adik. Sebelum kita mulai kita akan bernyanyi ya Kak Julia. Iya betul, kita akan bernyanyi diambil dari BSM. Buku ND Sekolah Minggu. Adik-adik kalau di rumah ada bukunya boleh dibuka Kak Juli. Iya, yang warna biru itu loh adik-adik. Ya, buku ND Sekolah Minggu dibuka nomor 5 ya. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Judulnya Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Ini lagu baru sih Kak Julia. Ya, tapi udah pernah dinyanyiin. Udah pernah dinyanyiin. Kita tapi nyanyikan kalau sekali lupa lagi. nggak apa-apa, nanti belajar ingat-ingat lagi sambil bernyanyi bersama kakak guru sekolah minggu. Yuk kita nyanyi Kak Juli. Oke. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamakanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Mari kita mendengar hukum Taurat, hukum ibadah di sekolah minggu di minggu ini, yaitu titah yang ketiga dan artinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa, serta pujiannya lah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Juli, kita akan masuk ke pengampunan dosa ya. Iya, kita mau bernyanyi dulu dari Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus baik, oke. Hari berganti hari,
Mari kita dengarkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke Kak. Oke, nanti abis ini kan kita mau nyanyi nih Kak. Habis itu kita masuk ke Firman Tuhan. Berarti adik-adik siapin Alkitab ya? Alkitabnya. Jangan lupa dibuka ya adik-adik yang udah bisa baca, apalagi nanti ikut sama emangnya baca, kan? Yuk kita nyanyi apa Kak Juli? Nyanyi lagu apa ya Kak? Aduh. Hidupku bukannya aku lagi. Itu aja ya Kak? Oke, boleh. Hidupku bukannya aku lagi. Berdiri ya Kak? Ada gerakannya kan? Betul sekali. Ya. Ajak adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Oke. Yuk Mari musik. kita nyanyikan. Ikutin gerakannya ya kalau lupa ya. Ikutin kata-katanya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya Kak. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan kepadamu, di mana kami pada hari ini ibadah minggu yang kami lakukan secara virtual ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati ibadah kami ini mulai dari awal sampai akhir. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami lebih mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, khotbah kita di minggu hari ini, kita ambil dari kitab Efesus 2 ayat 21. Ya, dibuka Alkitabnya ya. Efesus 2 ayat 21 akan Amang bacakan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberikan rencana buat adik-adik untuk kemuliaannya. Jadi adik-adik pasti mau memberikan diri untuk dibentuk menjadi pribadi yang layak. Maukah adik-adik melayani Tuhan sebagai batu yang hidup untuk membangun bait Allah? Saya kira semuanya pasti mau ya adik-adik ya. Tuhan membangun bait Allah itu, sekarang membangun bait Allah yang baru. Apa itu? Yaitu adik-adik yang percaya di dalam Tuhan. Sebagai bentuknya, di dalam gereja, di dalam ibadah kita, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Adik-adik pasti tahu gereja itu adalah bangunan yang sangat rapi dan tersusun dari orang-orang yang percaya di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin membentuk
hidup kita sesuai dengan rancangan dan kehendaknya yang dimau oleh Tuhan. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri mulai dari saat ini dan menerima pembentukan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Gereja juga sebagai bait Allah, tempat yang sangat kudus. Jadi adik-adik harus bisa mempersembahkan hati dengan membuktikan perbuatan adik-adik yang dilakukan di sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, kepada teman-teman, dan kepada orang tua. Dan juga adik-adik, gereja itu adalah tempat kediamannya Allah. Jadi kalau adik-adik masuk ke dalam gereja harus bersikap sopan, tidak bisa ribut, berisik, ya harus dijaga apabila masuk ke dalam kediaman Tuhan. Tujuannya supaya Tuhan yang tinggal di dalamnya itu merasa senang melihat adik-adik bisa tekun, baik mendengarkan firman Tuhan. Dan apabila Tuhan juga membentuk kita, adik-adik, kita harus mau dibentuk tanpa harus mengeluh. Kalau disuruh bangun pagi untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik jangan mengeluh masih ngantuk, ya. Jadi adik-adik harus siap mendengarkan Tuhan. Pagi-pagi kalau dibangunkan mama dan papanya itu harus mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sesulit apapun kehidupan ataupun cara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita harus menyiapkan dan menyediakan diri kita untuk Tuhan dan menjadi bagian dari bangunan yang indah. Menjadi kesukaan Tuhan berarti kita semua harus menjadi orang yang memuaskan hati Bapa di surga dalam segala hal. Baik itu di segala ucapan kita, segala perbuatan kita, harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Perbuatan kita itu menyenangkan sesama, menyenangkan orang tua, dan perkataan kita juga harus bisa menyenangkan sesama dan bisa menyenangkan orang tua dan semua teman-teman kita. Jadi adik-adik, kalau kita sudah berkumpul satu di dalam bait Allah, jadi kita harus tetap mengandalkan segala perbuatan kita, segala ucapan, segala perkataan kita, dan segala perbuatan di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini di ibadah minggu kami secara virtual ya Tuhan. Ya Tuhan, barusan kami mendengar sebagian dari firman-Mu. Buatlah itu menjadi pegangan di kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan ya Kak. Betul, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahan terbaiknya buat Tuhan. Ya, sekalian kita akan mengakhiri ibadah kita juga ya. Iya benar. Kita Sudah nyanyi. siapkan itu belum Kak tuh? Iya, disiapkan di tangan kanan. Iya. Tapi jangan lupa juga, ini lagunya lagu gampang Kak, dari Kidung Jemaat juga sih. Iya. Kalau di rumah ada boleh dibuka di Kidung Jemaat nomor 257. Sesuai dengan gereja. firman Tuhan tadi Amang Sintua bilang ya. Iya. Bangunan ya, berarti Baik gereja. Allah. Nah, Iya. Ya. Oke, Oke, adik-adik, kita siapin tangan kanan kita. Yuk, kita sama-sama angkat. Kita ucapkan hitung 3, 2, 1. Di sini Tuhan, aku persembahkan, aku tidak berdosa.
Marilah kita tutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Amang. Selanjutnya Amang serahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Silakan Kak. Oke. Kak Juli sudah selesai ibadah kita ya? Iya benar Kakak Teti. Berarti tinggal aktivitas sama dengar firman Tuhan dengar dari firman Kakak. Tuhan ya. Dari kita ya Kakak ya. Dari Kak Juli sama Kak Teti nanti. Iya. Tapi sebelumnya apa Kak Juli? Kita mau lihat aktivitas yang udah dikerjakan nih Yang minggu Kakak kemarin sama ya? adik-adik sekolah minggu yang minggu lalu. Iya. Adik-adik udah kerjakan kan dengan semangat? Sudah dong pastinya Kak Juli. Oke. Melihatnya di mana sih Kak? Lihatnya Di itu YouTube. ada di YouTube sekolah minggu Sama pastinya habis ini sama di IG-nya sekolah minggu. IG ini nih adik-adik SM HKBP Ciledug. Ciledug ya. Ya. Jangan lupa di-add ya adik-adik kalau ada yang belum add SM HKBP Ciledug. Yuk kita lihat Kak Juli. Yuk silakan. Sudah lihat tadi ya? Mantep Keren-keren ya, walaupun di rumah Keren-keren. adik-adik rajin mengerjakan Iya. sekolah Tapi aktivitas. masih ada yang belum nih Kak, kulihat itu masih ada yang adik-adiknya belum nongol nih. Belum ada yang nongol ya? Mudah-mudahan nanti Tiap minggu ada lagi, nambah lagi tiap ya. minggunya. Jangan Oke. lupa semangatnya adik-adik walaupun di rumah tentunya ya Kakak. Jangan lupa berdoa juga Kak, biar cepat Iya. berlalu nih. Iya, Udah mau 2 pandemi. tahun ya? Iya, 1 tahun lebih Kak, belum Iya, ada 2, tapi jangan jalan sampai 2. 2 lah Kak. Aduh, rasanya udah rindu itu berat Kak. Iya bener Kak Juli. Aduh. Oke, baiklah. Berarti kita akhiri kebaktian kita ya hari ini. Kita mau dengar Tapi firman Tuhan dulu nih Kak. habis ini akan dengerin cerita dari Kak Juli dan Kak Teti sedikit. Ringkasan cerita dari Amang Sintua yang tadi. Dijelasin sama Amang Ya betul. Sintua kita ya, Ya. dari Efesus 2 ayat 21. Oke Kak Juli, kita dengarkan ya. Dan Ya. kita ucapin selamat hari Minggu adik-adik. Yuk. Oke adik-adik. Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu memberkati. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Sudah ya? Oke, yuk coba lihat. Ini gambar apa sih? Oh, itu gedung-gedung Kak, tinggi sekali, melebihi tinggi aku. Iya adik-adik, benar banget. Ini adalah bangunan berupa gedung-gedung tinggi yang juga sama kakak juga tingginya sangat jauh. Nah, coba lihat yang ini. Wih, keren banget Kak. Iya, keren, megah. Ini disebut juga dengan gedung pencakar langit. Seakan-akan
Tingginya mau mencapai langit adik-adik. Yang mendesain atau membuat gedung ini tentu bukan orang yang sembarangan. Dia pasti sangat hebat dan pintar. Dia mendesain, menyusun segala bahan dengan sebaik mungkin supaya gedung ini bisa tersusun dengan rapi dan tidak jatuh nantinya ataupun roboh. Untuk semakin lebih memahami maksud cerita firman Tuhan hari ini, kita baca Alkitab dulu ya. Diambil dari Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oke, akan kakak jelaskan ya adik-adik. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Siapa sih Dia ini? Dia ini maksudnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi pokok atau dasar atau ibaratnya bahan utama untuk membentuk suatu bangunan. Bangunan ini maksudnya apa, Kak? Bangunan ini seperti di awal cerita tadi, gedung atau gereja atau rumah tempat tinggal kita, atau misalnya juga adalah tubuh kita sendiri. Itu juga adalah bangunan adik-adik. Apabila Tuhan Yesus menjadi pokok atau pondasi utama dari bangunan yang dibentuk ya adik-adik, maka bangunan itu akan rapi tersusun sempurna, tidak akan rusak, dia akan kuat, kokoh, tidak mudah hancur ataupun tidak mudah runtuh. Misalnya kayak gereja kita, dari mulai pendeta, para sintua, sampai kepada jemaat, semua bersatu hati menjadi tempat yang dibentuk, lalu dia akan tumbuh. Gereja ini menjadi gereja yang besar, menjadi gereja sebagai tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu juga di rumah kita, tempat tinggal kita adik-adik. Dari mulai kecil adik-adik diajarkan, dididik mengenal firman Tuhan, berdoa, bernyanyi. Rumah itu menjadi tempat memuliakan Tuhan. Rumah itu akan terasa begitu nyaman, hangat. Ya kan adik-adik? Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita ini juga adalah suatu bangunan. Kita diisi dengan firman Tuhan, diisi akan pengenalan apa yang baik, apa yang tidak baik. Maka tubuh kita ini juga akan menjadi kokoh, rapi, tidak akan rusak, tidak akan jatuh pada dosa, tidak akan terbawa pada pergaulan atau pertemanan yang salah. Seluruh bangunan ini menjadi bait Allah yang kudus. Apa bait Allah yang kudus itu, Kak? Bait Allah itu maksudnya adalah tempat beradanya Allah, tempat berdiamnya Allah, tempat bersemayamnya Allah yang kudus atau suci, tempat terbaik yang kita berikan. Nah, agar tempat ini menjadi tempat yang semakin luar biasa, maka di dalam bait Allah inilah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Sesuai tema kita hari ini adik-adik, bermegah dalam Tuhan. Artinya kita menjadikan bait Allah ini sebagai tempat memegahkan Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya melalui apa yang diperbuat, baik di gereja, di rumah, ataupun dari diri kita sendiri. Adik-adik sekolah minggu mau kan menjadi bait Allah yang kudus? Adik-adik menjadi tempat berdiamnya Allah untuk menebarkan kasih, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Aku kan masih kecil, Kak. Tenang, adik-adik tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tentu Tuhan akan menuntun kita semua. Tinggal adik-adik percaya dan berserah sama Tuhan. Maka Tuhan akan memakai adik-adik sebagai bait Allah, tempat untuk memegahkan Tuhan. Adik-adik siap? Siap, Kak. Oke, sip. Ya, itu saja yang mau kakak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengerti ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.